Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir Khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah intisalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa, sehingga kita pun insyaAllah akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya sekitar 10 atau 20 tahun terakhir ini, dunia pendidikan kita, khususnya adalah dunia pendidikan keagamaan Islam, ada pergeseran cara pandang di dalam menentukan arah pendidikan itu sendiri. Dulu, pendidikan keagamaan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita tegak di atas nilai-nilai tauhid, di atas nilai-nilai akidah Islam, tegak bagaimana mereka diajarkan adab, bagaimana kemudian mereka mendapatkan pemahaman tentang batas-batas syariat, mana yang halal, mana yang haram dan sebagainya. Di mana di dalam landasan pendidikan yang Islami ini bertujuan dalam rangka mencetak generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang memiliki kecerdasan intelektual maupun spiritual. Tidak hanya memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu dunia, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang ilmu-ilmu keagamaan. Tapi hari ini kita melihat ada pergeseran arah pendidikan ini, di mana pendidikan keagamaan kita yang diberikan kepada anak kita sebagai penerus generasi kita ini justru hari ini didominasi oleh nilai-nilai sekuler yang sesungguhnya itu semua adalah berakar dari ilmu-ilmu filsafat barat tentang kemanusiaan. Ada satu istilah dalam dunia pendidikan agama kita hari ini, ya, kurikulum yang diberikan kepada anak kita hari ini yang disebut dengan KBC, ya, kurikulum berbasis cinta, di mana istilah ini tampak indah, istilah ini tampak penuh kasih, penuh damai, modern dan sebagainya. Tetapi sebenarnya istilah ini bersumber dari pemikiran filsafat yang berakar dari psikologi barat dengan tokoh-tokohnya, di mana semua ini adalah merupakan pemahaman nilai-nilai kemanusiaan yang justru bukan berasal dari Islam. Kurikulum ini mengajarkan tentang netralitas dalam beragama. Kurikulum ini mengajarkan toleransi tidak berdasarkan pandangan-pandangan Islam, tapi toleransi mutlak terhadap semua ekspresi manusia. Artinya adalah bahwa manusia diberikan ruang kebebasan untuk melakukan atau berekspresi berdasarkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka tanpa dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Jika konsep ini kemudian ditetapkan di madrasah, jika konsep ini diterapkan terutama di anak-anak kita yang berada di tingkat sanawiyah, sungguh ini sangat berbahaya. Karena akan diajarkan bagaimana cinta tanpa batas, sehingga kemudian mereka tidak lagi memahami mana hal-hal yang diperbolehkan dan mana-mana yang tidak diperbolehkan ketika kemudian mereka berhubungan dengan lawan jenis. Permisifme, ya, permisivisme, serba boleh, ya, dan sehingga kemudian mereka tidak tahu mana dosa, mana pahala, mana yang hak, mana yang batil. Kemudian juga akan semakin kaburnya batas-batas yang hak dan yang batil. Kemudian juga ada yang namanya dengan toleransi, di mana ajaran toleransi ini tidak berdasarkan nilai-nilai Islam, toleransi tanpa tauhid, sehingga kemudian yang muncul adalah pembenaran terhadap semua agama. Padahal Allah jelas mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang cinta, maka dalam Islam cinta itu tidak boleh netral. Cinta itu harus selalu berpihak kepada Islam. Cinta harus berpihak kepada iman Islam. Cinta harus memandang mana yang halal dan mana yang haram. Cinta harus memiliki loyalitas yang jelas terhadap wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan usia-usia remaja, usia-usia 12 hingga 15 tahun, pada masa-masa anak-anak itu berada di madrasah sanawiyah misalnya, adalah masa-masa pembentukan identitas. Ya, ketika kepada mereka kemudian ditanamkan nilai-nilai cinta kemanusiaan tanpa dilandasi fondasi akidah, maka akan lahirlah generasi-generasi yang jauh dari agama.
akan lahirlah generasi-generasi yang berfahamkan sekularistik, ya, di mana mereka akan jauh dari pemahaman tentang agama, karena pandangan sekuler ini memang diciptakan atau dirancang dalam rangka memisahkan agama dari kehidupan. Lalu kemudian muncullah gaya hidup yang disebut dengan liberalisme, yang kemudian hal ini akan mengakibatkan manusia tidak memahami mana yang dibatasi oleh syariat dan mana yang tidak. Kebebasan tanpa batas. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam seharusnya berorientasi untuk mencetak dan menghasilkan generasi-generasi yang bertakwa. Pendidikan Islam seharusnya berupaya untuk menghadirkan dan melahirkan anak-anak itu kemudian di kelak kemudian hari akan menjadi ulama-ulama yang berkualitas, menjadi mujahid-mujahid pembela agama ini, yang kemudian mereka akan menjadi dai-dai yang kemudian menebarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah merupakan buah dari sistem pendidikan sekuler ini yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Maka kemudian tidak mengherankan ketika kemudian dalam kehidupan ini, khususnya di tengah-tengah mereka, banyak sekali terjadi berbagai hal-hal yang memprihatinkan. Hari ini mereka kehilangan rasa hormat terhadap para pendidik. Ya. Ada seorang kepala sekolah, ya, yang kemudian menegur anak yang menegur muridnya karena murid ini melakukan pelanggaran di sekolah. Mereka merokok, ya, ketika jam-jam pendidikan. Lalu kemudian yang terjadi adalah justru sang kepala sekolah ini kemudian dilaporkan kepada polisi, dan ini kemudian menjadikan seluruh murid-murid itu melakukan demo, mogok sekolah dan meminta agar kepala sekolah ini dipecat. Ini sungguh adalah satu kondisi di mana anak-anak ini kehilangan rasa hormat kepada pendidiknya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akibat dari penerapan sistem pendidikan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya sekedar mencetak manusia-manusia yang cerdas, tetapi dalam pendidikan Islam akan diharapkan akan tercetak insan-insan yang memiliki syakhsiah Islamiyah. Orang-orang yang memiliki kepribadian yang Islami, pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami, perasaannya Islami, pemikirannya Islami. Itulah seharusnya jadi dilahirkan dari pendidikan Islam yang benar. Ya. Kemudian mereka akan memiliki akhlak yang baik. Baginda Nabi mengatakan, inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi misi utama pendidikan dalam Islam adalah membina akhlak dan menanamkan kesucian jiwa agar manusia-manusia itu menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pendidikan hari ini yang diterapkan di tengah-tengah anak kita adalah pendidikan yang dilandasi dan berbasis kepada nilai-nilai sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan ilmu dari iman. Mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang cerdas, memahami ilmu-ilmu dunia, tapi mereka akan miskin akhlak, mereka miskin adab, mereka tidak memahami etika, bagaimana menghormati sesama manusia, bagaimana kemudian mereka harus menghormati para pendidiknya dan sebagainya. Maka dalam Islam ditekankan bagaimana pentingnya adab sebelum ilmu. Ta'alamul adab qabla an tata'allamul ilma. Pelajarilah adab itu dulu sebelum kau mempelajari ilmu. Adab adalah fondasi ilmu, dan akidah Islam adalah fondasi terbaik dari adab itu sendiri. Sejarah Islam mencatat generasi-generasi emas yang menghasilkan para ulama besar dan para ilmuwan yang hingga hari ini karya-karya mereka tetap dikenang dan kitab-kitab mereka menjadi bahasan di berbagai majelis-majelis taklim di seluruh dunia. Semua itu, para ulama itu dihasilkan dari sistem pendidikan Islam yang bersumber dari akidah dan syariat Islam. Mereka bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga cerdas secara spiritual. Mereka bukan hanya memahami ilmu-ilmu agama, tapi mereka juga memiliki ketakwaan yang tinggi. Jadi apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah merupakan tanggung jawab dari orang-orang yang hari ini diberikan kekuasaan untuk melakukan atau menerapkan sistem pendidikan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya menunjukkan ada masalah besar dalam krisis moral, dalam krisis akhlak yang melanda dunia pendidikan kita. Dan lebih memilukan lagi kemudian media-media nasional pun turut berperan serta di dalam menurunkan nilai-nilai akhlak itu, menurunkan nilai-nilai adab, menurunkan nilai-nilai etika yang baik kepada anak-anak kita. Salah satu tayangan di salah satu televisi bahkan menggambarkan
adab santri yang menghormati guru dikatakan sebagai budaya feodal yang tidak lagi pantas untuk dipertahankan. Sungguh ini adalah satu hal yang harus menjadi renungan bagi kita semua, maka kemudian yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dalam menerapkan sistem pendidikan, terutama sistem pendidikan dini, sistem pendidikan di mana anak-anak remaja ini mulai membentuk identitas mereka, harus dilakukan satu taghir, satu perombakan total terhadap sistem pendidikan yang sekuleristik ini. Sistem pendidikan yang jauh dari nilai-nilai agama berubah atau dirubah menjadi satu sistem pendidikan yang berlandaskan akidah dan syariat Islam. Hanya dengan itu kita akan bisa memiliki generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga secara spiritual. Hanya dengan itu kita akan mendapatkan generasi yang beriman, berilmu dan beradab. Generasi yang kita harapkan bisa menjadi khair ummah, menjadi umat terbaik, menjadi generasi berkualitas yang di kelak kemudian hari akan menebarkan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.